Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Ivan Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul besar, memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi, seleksi dan penempatan. Dengan subjudul langkah-langkah seleksi karyawan. Pertama, seleksi administrasi. Melakukan penilaian terhadap latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimiliki oleh calon karyawan. Kedua, psikotes. Melakukan tes psikologi untuk melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh calon karyawan. Ketiga, wawancara. Melakukan wawancara dengan calon karyawan untuk menggali informasi lebih dalam tentang secara langsung. Keempat, bertemu dengan manajer HRD. Calon karyawan bertemu dengan manajer HRD untuk membahas kemungkinan penempatan dan kesesuaian dengan perusahaan. Kelima, tes kesehatan. Melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa calon karyawan memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keenam, referensi profesional. Melakukan pengecekan referensi pribadi calon karyawan untuk memperoleh informasi tambahan tentang calon tersebut. Ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Memantau jalannya seleksi karyawan dengan memeriksa tingkat kelulusan, efisiensi, akurasi, serta keadilan bagi seluruh kandidat. Kedelapan, penawaran kerja. Setelah melakukan semua tahapan seleksi, perusahaan memberikan penawaran kerja kepada kandidat yang terpilih. Selanjutnya, perorganisasian seleksi karyawan. Pertama, seleksi administrasi. Melakukan penilaian awal terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon karyawan, seperti surat lamaran, CV, dan transkrip nilai. Kedua, pengisian formalitas lamaran. Calon karyawan diharuskan mengisi formulir lamaran yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. Ketiga, pemeriksaan referensi. Melakukan verifikasi terhadap referensi yang diberikan oleh calon karyawan, seperti rekomendasi dari teman, anggota keluarga, atau karyawan perusahaan lain. Keempat, wawancara pendahuluan. Melakukan wawancara singkat dengan calon karyawan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, motivasi, dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses seleksi selanjutnya. Kelima, melakukan berbagai jenis tes, seperti tes pengetahuan alam, tes psikologi, dan tes keterampilan atau tes bahasa untuk mengukur kemampuan dan potensi calon karyawan. Keenam, wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan calon karyawan untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam menghadapi suatu kerja yang nyata, serta untuk menilai kesesuaian mereka dengan nilai dan budaya perusahaan. Ketujuh, assessment center. Mengadakan sesi simulasi atau latihan kerja kelompok, di mana calon karyawan diberikan tugas atau peran tertentu untuk menguji kemampuan mereka dalam bekerja dalam tim. Kedelapan, verifikasi background. Lakukan pengecekan latar belakang calon karyawan seperti riwayat pekerjaan sebelumnya, pendidikan, dan catatan pribadi untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Kesembilan, keputusan seleksi. Menentukan calon karyawan yang memiliki kualitas dan cocok dengan posisi tersebut. Ke-10, penawaran kerja. Mengajukan tawaran kerja kepada calon karyawan yang berhasil melewati proses seleksi termasuk negosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas lain. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Pertama, wawancara standar. Wawancara standar adalah jenis wawancara yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi karyawan. Kedua, wawancara perilaku. Wawancara perilaku bertujuan untuk mengevaluasi perilaku dan sikap calon karyawan dalam situasi kerja yang nyata. Ketiga, wawancara situasional. Wawancara situasional bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon karyawan dan menghadapi situasi kerja yang mungkin terjadi di masa depan. Keempat, wawancara kasus. Wawancara kasus bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon karyawan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Kelima, wawancara bebas. Wawancara bebas adalah jenis wawancara di mana pewawancara tidak memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Keenam, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara di mana pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Ketujuh, wawancara telepon. Wawancara telepon adalah jenis wawancara di mana pewawancara melakukan wawancara melalui telepon. Kedelapan, wawancara video. Wawancara video adalah jenis wawancara di mana pewawancara melakukan wawancara melalui video call seperti Skype atau Zoom. Ke-9, wawancara panel. Wawancara panel adalah jenis wawancara di mana sekelompok orang, biasanya terdiri dari beberapa orang yang terlibat dalam proses rekrutmen.
Ke-10, wawancara individual. Wawancara individual adalah jenis wawancara di mana hanya satu orang yang melakukan wawancara terhadap calon karyawan. Ke-11, wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif adalah jenis wawancara yang dilakukan beberapa wartawan dalam satu media dengan narasumber secara khusus. Terakhir, tahapan wawancara. Pertama, tahap persiapan. Tentukan tujuan atau topik wawancara, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kedua, tahap pelaksanaan. Memulai wawancara dengan menjelaskan secara singkat tujuan wawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik wawancara, mendengarkan dengan seksama jawaban dari narasumber, mencatat pokok-pokok wawancara, menyusun laporan hasil wawancara. Ketiga, tahap evaluasi. Menganalisis hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas, menyusun kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan hasil wawancara. Sekian penjelasan saya mengenai memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi, seleksi, dan penempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.